Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan terkait dengan aspek penyelenggaraan SPBE di modul yang keempat ini, di mana kita masih bahas terkait dengan domain tata kelola. Karena tadi ada 3 aspek ya di domain tata kelola, dan kita akan membahas aspek yang ketiga, yaitu penyelenggaraan SPBE. Di dalam aspek ini ada 2 indikator. Yang pertama adalah indikator tim koordinasi SPBE, yang kedua adalah kolaborasi SPBE. Dan di video kali ini saya akan bahas dalam 5 chapter, yaitu landasan hukum, perencanaan penyelenggaraan SPBE, implementasi dari penyelenggaraan SPBE, monitoring evaluasi, serta yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan dari penyelenggaraan SPBE. Yuk simak video kali ini. Di chapter pertama kita bahas tentang landasan hukum dari penyelenggaraan SPBE Kota Bandung, di mana terkait dengan SPBE tentunya kita sudah paham tadi di video yang pertama di domain kebijakan. Itu ada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, terus juga diturunkan melalui Permenpan 59 tahun 2020 terkait dengan evaluasi SPBE. Ada pedoman Kemenpan RB nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara evaluasi SPBE, dan di aturan pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Perwal nomor 60 tahun 2021 tentang kebijakan internal SPBE Kota Bandung, diturunkan melalui Kepwal 800 Kep 773 Strip Diskominfo _2021 tentang tim koordinasi SPBE Kota Bandung. Juga diturunkan lagi melalui surat edaran 042 Diskominfo _2023 tindak lanjut hasil evaluasi oleh tim koordinasi, dan terakhir kita punya surat perintah nomor KI 03 01 02 _10 18 Strip Diskominfo _2023 tentang tim asesor internal evaluasi SPBE. Di chapter yang kedua, perencanaan penyelenggaraan SPBE, tim koordinasi ini harus punya, kita menyusun ya tugas pokok dan fungsi masing-masing Pokja. Di dalam Pokjanya kita sesuaikan dengan apa yang diatur di Permenpan 59, ada 8 aspek, jadi kita punya 8 Pokja. Ada timeline yang kita lakukan dan juga rencana aksi dari tim koordinasi harus ngapain aja nih. Nah, kita bahas dari Pokjanya ya. Di Pokja sendiri untuk sektornya ada di bagian hukum dan disupport oleh Diskominfo Kota Bandung. Untuk perencanaan strategis, leading sektornya ada Bapelitbang. Di teknologi informasi komunikasi, Pokjanya leading sektornya yaitu Diskominfo. Penyelenggaraan SPBE, Pokjanya leading sektornya Diskominfo. Untuk manajemen sendiri memang kita pilih beberapa manajemen, ada yang di Inspektorat, di Diskominfo, dan di BKPSDM. Untuk audit sendiri, leading sektornya di Inspektorat, disupport oleh Diskominfo. Untuk layanan internal, ini yang paling banyak itu ada di BKPSDM terkait dengan kepegawaian, dan juga ada di perencanaan dan penganggaran di Bapelitbang, dan terakhir ada layanan eksternal, yaitu kita tuang leading sektornya ada di DPMPTSP karena mengelola mall pelayanan publik online ya. Dan tugas perangkat daerah juga kita petakan. Jadi di implementasi SPBE Kota Bandung tahun ini kita petakan rekomendasi dari Bapelitbang sendiri. Rekomendasinya itu harus melakukan asistensi anggaran, terus juga melakukan review pemanfaatan dari SIPD maupun juga dari ISAKIP, dan tiap leading sektor kita sudah berikan rekomendasi, termasuk di BPKA melakukan asistensi anggaran, melakukan penghitungan jumlah aset SPBE, melakukan optimalisasi layanan SIPD, Simda Keuangan maupun BMD. Di Inspektorat melakukan audit ya ke perangkat daerah yang terpilih, melakukan manajemen risiko ke perangkat daerah, dan juga mengoptimalisasi layanan pengawasan yang kita lakukan di WBS, dan sekarang lagi diupdate ke SPIP yang dilakukan atau dikembangkan oleh BPKP dari pusat. Nah, untuk Diskominfo sendiri ada 8 rekomendasi, dari mulai mengupdate kebijakan bareng bagian hukum, ada mengimplementasi arsitektur dan peta rencana SPBE, jaringan terpusat, pusat data nasional, integrasi aplikasi melalui SPLP, pembangunan aplikasi, Monep SPBE, dan manajemen data, pengetahuan, layanan, dan keamanan SPBE.
Di leading sektor yang lain, BKPSDM tentunya melakukan review tentang pemanfaatan tindak lanjut dari layanan Simpeg dan juga manajemen Bandung Kinerja ya, dan juga melakukan optimalisasi manajemen pengetahuan maupun peningkatan kompetensi SDM SPBE. Dan BKPSDM sendiri tahun ini sedang mengaudit layanan mereka di audit keamanan. Untuk DPM PTSP ini sebagai leading sektor untuk eksternal ya, OPD melakukan review pemanfaatan tindak lanjut layanan OSS, Invest Bandung dan juga perizinan online, optimalisasi layanan OSS ya, terus juga terkait dengan MPP online dan integrasi layanan ke dalam super apps Bandung Sadayana. Dari OPD yang lain dari Dinas Arsip ini juga ada terkait dengan layanan Sri Kandi, dan sedang kita optimalkan layanan Sri Kandi. Terus juga kita sedang support Sri Kandi dengan pemanfaatan surat online melalui aplikasi Pesona yang dibangun oleh Diskominfo terkait dengan tanda tangan elektronik, disposisi, dan juga untuk optimalisasi persuratan di Kota Bandung. Untuk bagian hukum kita sedang updating di JDIH ya, dan kita sudah mengupdate JDIH Dewan, JDIH DPRD itu juga juara nasional untuk tahun 2022, dan kita optimalkan di tahun ini. Untuk layanan pengadaan terkait dengan SPSE kita juga sekarang sedang memanfaatkan e-katalog lokal ya, lebih dari 80% insya Allah, dan semua perangkat daerah tentunya di Kota Bandung tahun ini melakukan Monef SPBE melalui tools iMonef SPBE yang telah kita bangun, sehingga semua OPD bisa mengukur self assessment dan juga nilai final nanti yang diberikan oleh Pasekda terkait dengan implementasi SPBE di masing-masing OPD. Nah, rencana aksi yang kita lakukan, kita mulai di tanggal 27 Maret ya di 2023, kita lakukan persiapan dokumentasi untuk launching tools iMonef, di mana kita bangun 7 dokumen, 2 slide dan 2 surat edaran dan 1 surat perintah ya untuk melaksanakan iMonef. Kita melakukan BIMTEK di auditorium secara hybrid ya tanggal 29 Maret. Kita juga melakukan asistensi di 5-6 April. Kita lakukan asistensi tanggal 10 sampai 11 April. 12 April kita melakukan BIMTEK ya. Ada BIMTEK manajemen resiko. Kita mengundang dari Kemenkominfo, Kemenpan, dari BSSN. Terus juga kita punya BIMTEK terkait dengan audit, juga kita undang BRINS ya untuk melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur maupun audit keamanan. Dan terakhir kita juga sedang melakukan BIMTEK SPLP ya ke semua perangkat daerah, dan terakhir kita sedang mengumpulkan eviden untuk penilaian tingkat nasional di bulan Juni Juli. Dan di dalam implementasinya, tim koordinasi dan kolaborasi ini selain kita bangun tadi tools iMonef ya sebagai alat ukur untuk penerapan SPBE ke tingkat OPD, seluruh OPD ada 76 OPD ya, kita bisa memantau capaian mereka, keterukuran SPBE-nya sejauh apa, indeksnya berapa, apa yang jadi kendala dan apa yang jadi kekurangan kita bisa terpantau di iMonef. Dan kita lakukan rapat-rapat sosialisasi secara berkala, tidak tiap bulan saja tapi bisa tiap minggu, bahkan tiap hari ya kita lakukan rapat koordinasi, saling koordinasi melalui tim baik secara virtual maupun offline ya kita lakukan. Dan terakhir untuk kolaborasi sendiri, kami bangun platform Bandung Sadayana, semua digital layanan kota hadir di sana sebagai wadah untuk berkolaborasi, baik tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga pelaku usaha, startup, komunitas, terus juga media bisa punya halaman masing-masing di Bandung Sadayana untuk menjadikan Bandung Sadayana ini sebagai wadah kolaborasi bersama, bisa saling tukar ide, saran, masukan. Biasanya para akademisi ya, mahasiswa-mahasiswi yang punya ide, kita punya lomba, ada Datathon, ada Bandung Connectivity, biasanya kita ada awarding juga untuk ide-ide yang terbaik.
yang disampaikan melalui platform Bandung Sadayana, dan biasanya kita juga lakukan penilaian melalui dashboard yang hadir di Bandung Sadayana, mana kewilayahan yang aktif yang menjadi smart district ya, yang teraktif di Bandung Sadayana. Nah, untuk monitoring evaluasi, kami telah memetakan nih kekurangan SPBE Kota Bandung tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB. Kita punya sekitar 8 kekurangan. Pertama, kebijakan SPBE tentunya harus kita update. Karena tadi ya ada aturan terupdate di 2022, ada arsitektur nasional, SPB nasional, ada juga aturan audit yang terbaru dari Kemenkominfo. Nah, terkait dengan kebijakan tentunya kita harus update. Terus juga yang kedua, ini terkait dengan data anggaran. Data anggaran ini masih terus kita update karena tentunya kita belum mampu menginventarisir semua anggaran, dan tahun ini sedang kita inventarisir, juga dibantu dengan tools atau sistem ya, agar kita bisa mengevaluasi anggaran yang sudah masuk, direkomendasikan, direview sama Diskominfo itu sesuai atau keefektivitas dan efisiensinya bisa kita hitung. Yang ketiga adalah penerapan ISO di manajemen. Nah, ini masih kita lakukan parsial ya, karena ada beberapa juga yang sudah diatur di tingkat pusat ya, seperti peraturan dari Bappenas, peraturan dari BSSN, sebetulnya udah mencakup semua, dan kita masih lakukan progres untuk tahapan-tahapan tersebut. Ada 3 ISO ya, ISO mutu, ISO keamanan, itu sedang kita lakukan. Dan untuk yang keempat itu hasil audit. Hasil audit internal di layanan digital di pemerintah Kota Bandung ini tentunya masih banyak yang belum terdokumentasikan dengan baik. Dan itu jadi PR ya, tindak lanjut untuk hasil audit internal sebelum kita nanti melakukan audit eksternal. Jadi PR-nya masih cukup banyak di audit, hasil auditnya harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, untuk yang kelima, kekurangannya dari sisi integrasi pusat data melalui layanan SPLP. Ini masih berproses. Karena yang kemarin kita pakai mantra harus dimigrasi semua ke SPLP, dan itu masih proses ya. Kemarin kita sudah kasih akun semua OPD, nah ini juga masih berproses ya. Nggak mesti semuanya bangun API, ternyata ya kita harus bisa memilah data-data yang memang dibutuhkan oleh berbagi pakai oleh OPD-OPD yang kita lakukan. Dan sekarang kita juga sedang bangun single sign on agar bisa berbagi pakai terkait dengan akun data pengguna ya. Nah, untuk pembangunan dan pemanfaatan super app ini juga masih berproses. Namanya super app bukan superhero ya. Masih banyak kekurangan yang kita rasakan dari super app yang kita bangun. Dan kami di Diskominfo melihat efisiensi. Jadi super app yang kita bangun masih berbentuk progressive web apps ya, belum native. Kita lagi bangun native-nya, terus juga kita masih uji coba. Masih ada baru sampai 10.000 data pengguna ya yang memanfaatkan. Nah, kami harapkan nanti setelah kita launching native mungkin bisa di atas 100.000 ya, karena terkait dengan native tentunya harapannya penggunanya lebih banyak. Dan untuk layanan kolaborasi di super app ini kita sedang genjot ke semua perangkat daerah agar bisa menggunakan. Kita punya dashboardnya, kita punya surat edarannya, dan semua bisa memanfaatkan, bisa bangun layanan digitalnya masing-masing melalui customized formulir maupun layanan, bisa sharing event, bisa sharing informasi apapun di platform tersebut. Nah, untuk layanan digitalisasi SPIP ya, kami di sini kemarin memasukkan whistleblower system, namun levelingnya masih 2. Padahal kita juga sudah ada layanan transaksionalnya di sana, di mana aduan-aduan masyarakat ataupun pegawai itu ada validasi verifikasinya. Namun memang agak sulit ya terkait dengan WBS ini, karena bersangkutan juga takut terkait dengan laporan-laporan, apakah laporan saya anonim atau tidak. Jadi banyaknya yang melapor melalui aplikasi lapor GoID. Dan ini kita akan coba updating dengan menggunakan sistem SPIP yang difasilitasi oleh BPKP dari pusat. Dan terakhir, jaringan intra pemerintah. Ini kemarin itu kita masih
tersebar ya, dan tidak semua terdokumentasikan. Untuk tahun ini kita dokumentasikan semuanya melalui layanan jaringan internet tertutup semua OPD, terus juga termasuk dengan pemanfaatan jaringan tertutup dengan Kemendagri, dengan perbankan maupun dengan Google Cloud ya, yang menjadikan VPN secara tertutup. Nah, kekurangan tersebut kita tindak lanjuti ya melalui pengembangan berkelanjutan. Jadi harapannya Indeks SPB Kota Bandung yang awalnya kategorinya sangat baik, tentu harapan kita semua walaupun masih berprogres untuk mencapai kategori memuaskan. Yang kedua, dari sebagian OPD yang paham terkait dengan SPBE, harapan kita semua dengan Imonef ini semua perangkat daerah bisa paham SPBE. Dan yang ketiga, yang awalnya tersebar atau masing-masing kita bisa lakukan secara terpusat dan tentunya dengan kolaborasi, dan layanannya dirasakan yang awalnya lambat menjadi cepat. Itulah yang kita harapkan dari penyelenggaraan SPB yang terpusat dan dilakukan oleh semua OPD. Dan terakhir saya akan coba sharing terkait dengan kata-kata mutiara, di mana penyelenggaraan SPB ini harus bisa terukur karena keterukuran akan membantu kita mencapai tujuan memberikan layanan SPB yang lebih baik lagi. Saya Ganjar, terima kasih. Jangan lupa baca lagi modul dari aspek penyelenggaraan SPBE dan isi post test sehingga pemahaman kita bisa tambah meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.